Sementara kita kadang enak-enak aja menghina orang, Mbak, kan? Ummul Mukminin Aisyah, Bu, membalas hinaan orang Yahudi kepada Rasulullah. Rasulullah sedang duduk dengan Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata orang Yahudi ini? Assalamualaikum ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Marah Aisyah, Pak, kalian yang celaka, kalian yang terlaknat. Apa kata Rasulullah? Aisyah, yang keluar dari mulutmu itu kalau direndam ke air laut ternoda air laut. Amalah Aisyah yang dimarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Mushola dan pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat iman yang Allah karuniakan, ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid. Padahal mungkin Bapak Ibu ada yang berpuasa, tetap hadir di mushola ini. Semoga amalan puasa Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan lisan kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dan sedikit saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ada yang membawa makanan yang belum berbuka silahkan, jangan segan-segan. Pokoknya lebihkan untuk saya. Ini saya memandang-mandang aja Pak, tak dapat nanti Pak kan. Ada riwayat Bapak Ibu dari Wuhaib bin Al-Warad dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Di sini diriwayatkan ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan bersama sahabatnya dan dia berpas-pasan dengan orang yang mau mencuri, Pak. Orang ini mau mencuri, pas Nabi Isa lewat. Karena menengok Nabi Isa, Bu, menjadi asbab hidayah bagi pencuri ini. Ada rasa malu yang teramat dalam dia, Pak. Apalah maksud Allah mempertemukan Nabi Isa sama aku nih? Mungkin udah saatnya aku berhenti dari pekerjaan ini. Nah, jadi karena rasa hormatnya itu, Bu, mengantarkannya kepada hidayah. Jadi tidak selamanya hidayah itu Bapak Ibu masuk gara-gara ceramah, gara-gara kita nasihati orang. Kadang gara-gara Bapak Ibu sering ke mushola, ke masjid, nampak sama orang, Pak, tersentuh hati ini, Bapak ini udah tua tetap juga rajin ke masjid lagi. Aku muda baru. Bapak tidak tahu bahwa Bapak jadi asbab hidayahnya. Dan selama dia sholat, Bapak kebagian transferan pahalanya. Itu yang kadang kita tidak sadari. Kenapa lah badan Bapak Ibu ini kok enak aja, kok ringan aja. Bisa jadi Bapak jadi asbab hidayah bagi orang, Ibu jadi asbab hidayah bagi orang. Contohnya kalau di Amerika banyak tukang laundry masuk Islam justru gara-gara mencuci pakaian dalam umat Islam. Tidak karena ceramah, Bu. Umat Islam itu kan disunnahkan mencuci lubang depan, lubang belakang. Asal pipis bersuci, cebok. Sehingga bersih pakaian dalamnya, Bu. Di situ orang tuh heran, kok orang muslim ini bersih-bersih kalau masuk pakaiannya. Sementara mereka kan pakai tisu, tentu kencing tidak siram lah, tidak bercuci, Pak. Gara-gara nyuci pakaian dalam menjadi asbab hidayah baginya. Nah begitu juga dengan orang maling ini, gara-gara bertemu orang soleh seperti Nabi Isa alaihissalam menjadi asbab hidayah baginya. Dan Nabi Isa itu Bapak Ibu salah satu yang selalu dijadikan Rasulullah contoh
orang yang senantiasa berbaik sangka terhadap sesuatu yang dia jumpai. Jadi misalnya nih, dia sedang jalan sama sahabatnya, Pak. Nampak bangkai anjing. Kemudian sahabat mengatakan, sungguh menjijikkan bangkai anjing ini, Isa. Kata Nabi Isa, sungguh putih giginya. Jadi yang dia lihat sesuatu yang baik dari buruknya pandangan orang. Dan ketika orang ini mendatangi Nabi Isa, aku ingin minta ampun kepada Allah, Isa. Aku ingin bersamamu. Pasti kau telah melihat aku tadi mencuri. Kata Nabi Isa, aku sama sekali tidak melihat apa yang akan kau lakukan. Nah, itu sifat Nabi Isa. Suka menutupi kekurangan orang lain. Walaupun ini beresiko. Kalau orang suka berprasangka baik itu kan suka ditipu orang biasanya, Pak. Itulah ujiannya. Orang berprasangka baik, orang baik dimanfaatkan orang. Itu pula ujiannya memang, Pak. Jadi kadang orang putus asa jadi orang baik itu gara-gara itu awak baik dimanfaatkanlah sama dia. Itu tuh kadang yang sulitnya. Padahal dia tidak harus berubah dari jiwa dia yang sebenarnya itu, Pak. Tetap aja jadi orang baik. Kadang tentu dapatlah orang yang bisa menerima kebaikan dan tidak memanfaatkannya. Kadang tentu kita akan dapat ujian. Contohnya Bapak kalau ngasih pengemis bisa jadi kewajiban, Pak. Tiap bulan dia datang ke rumah Bapak. Kadang pakai warisan pula, dulu Bapak kalian suka ngasih aku, ditunggunya lah, Pak udah mati ya Bapak anak ini dah ditunggunya juga. Nah, itu resiko kita berbuat baik. Ujiannya macam itulah. Nah, jadi ada ulama, Bu, ya, yang meniru sifat Nabi Isa nih, namanya Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya peka, Pak. Sebetulnya ulama ini tidak peka, Bu. Cuman dia suka menutupi malunya orang kepada dia. Dia sedang ceramah. Waktu zaman dulu kan tidak pakai mic, Pak. Jadi siapa yang tanya jawab kan maju ke depan. Jadi ada ibu nih, Bu, bertanya, saking semangatnya dia bertanya, terkentut ibu nih, Bu. Kuat bunyinya, Pak. Orang semua dengar, Bu. Apa kata ulama ini? Tolong ulang lagi pertanyaannya, saya agak peka. Senang hati, Bu. Untunglah Ustaz ini peka. Kalau enggak dengar lah kentut aku. Padahal dengar, Bu. Begitulah dia menutup malu orang. Ini akhlak yang baik dalam Islam, Pak. Apa kata para ulama? Berpuasa di tengah hari yang terik lebih ringan bagiku daripada tidak menceritakan keburukan orang lain. Nah, memang berat, Pak. Kalau puasa bangun tengah malam sanggup orang, Pak. Menahan diri untuk tidak menceritakan buruk orang, Bu, payah. Kita pantang terpancing, Pak. Terpancing sih keluar semuanya. Coba lah Ustaz bayangkan, Ustaz. Itu saya bayangkan lah. Mau betul. Itu tuh yang susah tuh. Memang susah, Pak. Saya sendiri ngakui dalam satu hari tidak mungkin tidak ada menceritakan buruk orang, pasti ada. Kadang orang tidak mau menceritakan, awalnya yang mancing, Pak. Dia macam mana cerita tuh, Bang? Awalnya mancing, Pak, kan. Jadi memang susah, susah dia. Nah, kata dia ke Nabi Isa, aku ini betul-betul kotor, Isa. Mungkin kau tidak tahu, aku ini hobi mencuri. Aku suka merampok. Jadi aku betul-betul menyesal dengan bertemu denganmu ini. Tolong jadikan aku muridmu. Aku ingin bertobat kepada Allah. Dan izinkan aku jalan bersamamu. Kata Isa, silahkan. Berjalanlah bersamaku. Sudah tuh terpikir ya, Pak. Kau udah jelas orang kotor, banyak dosa. Masa lah siring kau jalan dengan Nabi Isa. Tidak pantas kau harus berjalan di belakangnya. Itu enaknya jadi orang-orang yang merasa dirinya kotor, Pak. Dia pasti selalu menganggap orang lebih baik daripada diri dia. Ibnu Abbas sedang sholat berdua sama Rasulullah. Mundur dia ke belakang, Pak. Rasulullah udah takbir, berhenti. Rasulullah ditarik, Rasulullah disejajarkan balik. Rasulullah takbir, mundur dia balik, Pak. Berhenti lagi, Rasulullah ditarik dia lagi ke depan. Ditunggunya Rasulullah baca Al-Fatihah, mundur dia balik. Setelah salam ditanya Rasulullah ada berkali-kali, kalau aku taruh di samping kamu, ngapa kau mundur juga? Tidak pantas orang sepertiku sejajar bersama seorang Nabi Rasulullah. Itulah sejarahnya sholat berdua itu mundur ke belakang makmum, itulah tuh, Pak.
Sama dengan dulu Bu, Rasulullah ngajarkan kalau masbuk sholat tuh seperti apa Pak? Misal Bapak masuk rakaat kedua, nanti Bapak masuk, nanti orang ngode ke Bapak, rakaat sudah dua, maka Bapak kejar dulu Pak, baru nanti nyambung. Itu awalnya. Datang Ibnu Mas'ud, pas dia terlambat, udah dikode-kode orang, nggak peduli dia Pak, diikutnya juga. Pas orang salam baru dia berdiri. Mada Ibnu Mas'ud itu Rasulullah, udah aku bilang tadi, ada aku kode-kode dia. Diikutnya itu baru diulangnya. Kata Rasulullah, mulai saat ini siapapun yang masbuk hendaklah meniru seperti yang dilakukan Ibnu Mas'ud. Nah, itulah makanya jadi seperti sekarang nih Pak. Dan batasan terlambat itu di saat imam ruku. Tapi jangan setiap waktu sholat buat macam ini. Tahu dia hadisnya sahih Pak, duduk dia di teras itu Pak. Oh Bapak duduk di terasnya Pak, nunggu imam ruku Ustaz. Panjang betul ayatnya, saya tandakan imam ini panjang ayatnya nih. Maka saya standby dulu di luar, dari ruku dia baru saya masuk. Ini pun tidak dapat pula keutamaannya. Karena di sholat tuh Bu, yang paling mulia adalah yang paling lama berdirinya. Jadi sholat itu tempat yang paling mulia itu di tempat yang paling lama berdirinya. Jadi siapa yang ingin doa yang paling makbul kan di saat sujud Pak. Jadi kalau mau sujud lama berdoa, hendaklah lebih dilamakan berdirinya daripada sujudnya. Nah kemudian begitu dia jalan di belakang Nabi Isa Pak, karena dia merasa dirinya kotor, banyak dosa. Rupanya sahabat Nabi Isa di sebelahnya nih ngomong dalam hati, seharusnya jangan sekarang dia ikut, udahlah berdosa, banyak dosa. Nah, seiringlah jalan sama awak, kadang enggak timbang-timbangnya dulu. Nah, dalam hati aja ngomong gitu Bu. Turun malaikat Jibril Pak. Kata malaikat Jibril, wahai Isa, Allah telah menyampaikan bahwa orang yang berdosa itu telah Allah ampuni dosa-dosanya. Dan sahabat yang di sebelahmu, karena dia merasa suci dari dosa, maka semua amalannya punah karena dia merendahkan orang yang akan bertobat kepada Allah. Ini yang namanya ujub. Itu penyakit yang rawan sekarang nih Bu, ujub itu lah Bu. Kalau orang-orang baru bertobat Pak, sholat ke masjid, sholat ke musola, dia tidak pernah mandang orang Bu. Dia tahu dia, aku ini kotor, tidak mau dia ikut campur Pak. Siapapun ustadznya, siapapun imamnya, dia ikut aja Bu. Dia tidak ada buruk sangka, karena dia tahu dirinya kotor. Nah yang bahaya itu kita yang udah rajin sholat nih Pak, yang udah rajin ibadah Bu, itu kemungkinan untuk ujub itu lebih tinggi. Karena cara Allah memandang kita tidak sama dengan cara manusia memandang manusia. Pandangan mata manusia jelas sempurna, nampak orang baik atau tidak. Tapi pandangan yang paling jujur adalah pandangan dari hati Pak. Jadi beda dengan pandangan mata nih Bu. Dulu ada kata Rasulullah, orang yang beribadah puluhan tahun nyaris tanpa dosa. Saking tidak ingin berdosanya Bu, supaya tidak ngomongin orang, menghina orang, tinggal dia sendiri di sebuah pulau. Dan tanda kasih sayang Allah Bu, karena dia taat beribadah, adalah buah delima yang tidak berhenti berbuah, supaya bisa dia berbuka dengan buah delima itu. Sewaktu di akhirat udah dikasih Allah gift Pak, istilahnya masuk surga cuma-cuma. Wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Pas dimasukkan ke surga protes dia Pak. Tunggu dulu ya Allah. Kok aku masuk surga karena rahmat dan kasih sayangmu? Kok tidak karena amal ibadah yang aku lakukan? Aku nyaris tidak ada berdosa. Aku tinggal sendirian. Kok tidak ditimbang dengan amal aku masuk surga? Kok diberi cuma-cuma? Kata Allah, angkat dia balik. Muak lah aku nengoknya, dari masuk ya, baik-baik, protes pula dia. Sekarang oke, kita timbang amal ibadah kau yang sekian puluh tahun itu dengan nikmat aku. Tidak usah banyak-banyak, sebelah mata yang ku kasih sama kau aja.
Ditimbanglah sebelah mata dia Bu, dengan amal ibadah dia. Tahunya rupanya berat mata yang dikasih Allah. Masukkan dia ke neraka. Ampuni aku ya Allah. Biarlah masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmat dan kasih sayangmu. Tapi kok bisa lebih berat mata yang sebelah itu daripada amal ibadahmu? Disuruh mata itu ngadu Bu, bicaralah kau. Kata mata itu, letih aku sama dia ya Allah. Setiap sebentar dia beribadah, awak udah ngantuk dipaksa juga. Dosa yang kau buat kepada matamu itu lebih besar daripada amal ibadah yang kau lakukan puluhan tahun. Nah, itu cara Allah memandang, Pak. Jadi kita mau beribadah itu kan karena Allah, Bu, bukan karena diri kita. Nah, ini kita nganggap kan karena diri kita, Pak. Kita bisa beribadah. Padahal Allah yang ngasih kekuatan itu. Misal macam duduk di majelis ilmu nih, kan berdosa kita nih Pak. Pinggang Bapak sakit jadinya. Jadi itu tuh cuman Allah sayang. Dikasihnya lah pahala yang besar, yaitu pahala jihad fisabilillah. Tutuplah dosa Bapak duduk sampai sakit pinggang Bapak. Bapak tahan ngantuk Bapak, mata Ustaz ini ke Bapak aja kerjanya itu lah payah Bapak tidur dibuatnya Pak kan. Asal mau tegini Bapak mandang dah bagaimana menurut Bapak itu tuh bangun balik Pak, ada berdosa Pak. Apalagi contohnya Bu, cara Allah memandang kita itu berbeda. Dalam hadis riwayat Bukhari, seorang pelacur yang kehausan di tengah padang pasir. Jumpalah dia sumur air, susah payah dia turun ke dalam sumur itu. Diambilnya air dengan sepatu kulitnya, berusaha keras pula dia naik ke atas. Belum sempat dia minum, nampak dia anjing yang menjulurkan lidah karena haus. Dikasihnya anjing itu minum. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat Bu, cara Allah memandang beda Pak. Allah ampuni dosa pelacur itu gara-gara memberi minum anjing. Cuman ini pernah viral di Jondol ceramah nih Pak. Karena saya kan ngisi di Haluda Lokomotif Pak. Jadi kata pelacur itu rupa kata Ustadz tuh, habis kita melacur di malam hari, cari anjing haus di pagi hari, kasih dia minum. Itu makanya Bu, saya itu suka ceramah matikan toa Pak. Karena kalau dihidupkan cara orang mendengar di luar beda dengan kita di dalam. Dia mengambilnya beda Pak. Di zaman Rasulullah ada perempuan yang mengaku kepada Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah. Ada saksi lebih kuat daripada saksi 4 orang. Ini aku hamil. Kata Rasulullah, melahirkan kau dulu. Ulang dia, melahirkan dia balik Pak. Aku sudah melahirkan ya Rasulullah, rajam aku. Kata Rasulullah, susukan anakmu dulu sampai 2 tahun. Sudah dia selesai menyusukan, datang dia balik Pak, rajam aku ya Rasulullah. Baru digendong Rasulullah anaknya, dikasih kepada keluarganya. Dilaksanakanlah hukuman rajam. Lupa pas merajam itu ada satu orang sahabat Pak. Dia sambil melempar batu, menyemburlah mulut kau seperti anjing sambil melempar batu. Apa kata Rasulullah? Yang keluar dari mulut kau itu lebih besar dosanya daripada apa yang dia lakukan. Tuhan. Sementara kita kadang enak-enak aja menghina orang Pak kan. Ummul Mukminin Aisyah Bu, membalas hinaan orang Yahudi kepada Rasulullah. Rasulullah sedang duduk dengan Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata orang Yahudi ini? Assalamualaikum ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Marah Aisyah Pak, kalian yang celaka, kalian yang terlaknat. Apa kata Rasulullah? Aisyah, yang keluar dari mulutmu itu kalau direndam ke air laut, ternoda air laut. Malah Aisyah yang dimarahi. Kita Bu, tidak sedikit memaki orang. Dalam sehari itu ada aja orang maki. Kita nonton TV ada kita maki, matilah kau. Apalagi emak nonton sinetron Mbak Azab, orang tuh dimaki-makinya Bu. Dia aku kalau jumpa aku tampar muncungnya, ditengok lah dia. Nonton sinetron sampai ke hati Pak. Emak-emak nih Bu, misterius Bu. Matanya terpejam, TV hidup, dimatikan sadar dia Pak. Itu tuh yang bingung tuh. Emak nonton katanya Pak. Dia tidur tadi Pak, bersengkur. Jadi memang itulah Bu ya, hati-hati Bu, memaki-maki, menghina-hina itu lebih besar dosa daripada orang yang dirajam berzina Pak. Setelah dia selesai dirajam, mati dia,
Rasulullah yang menyolatkannya, Pak. Protes Umar bin Khattab. Kenapa perempuan hina ini kau solatkan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Tahukah kau Umar? Tobat dia ini bisa nolong 70 orang penduduk Madinah. Itu. Nah, jadi hati-hati kita menganggap rendah orang lain karena kita sudah merasa kita banyak ibadah. Bersyukurlah kita selalu merasa diri kita ini kotor, Pak. Daripada merasa bersih, Bu. Aku udah rajin sholat nih pasti masuk surga aku nih. Dari kaplingnya surga sendiri, Pak. Saya nengok itu tuh, Bu, ya. Ada bapak-bapak, dia beruduk. Jadi terkencing dia berdiri sebelum dia beruduk tuh. Ada yang ngasih tahu, terkencing berdiri Bapak. Melenting lah air itu ke kain. Dan tua bodoh juga lagi. Itu Pak, merasa diri hebat. Kan bisa jadi Bapak tuh enggak tahu, Pak. Jangan kita kira, Bu, semua orang itu sama pengetahuannya dengan kita, Pak. Iman kita enggak bisa kita tanamkan ke anak-anak. Dia anak-anak, Pak, tentu sesuailah dengan umur dia. Ini iman Bapak, istri belum kuat lagi ya, dipaksakannya, Bu. Ada perempuan sangat menginginkan dia dapat aku seorang ulama, betapa bahagianya aku. Dapat ulama, Pak. Nyesal saya kawin sama dia. Pagi suruh zikir pagi petang itu dulu. Sudah tuh ngapal hadis. Nyesal, Pak. Apa belum sanggup lagi. Doa bukan main, minta orang soleh lah. Dapat orang soleh yang betul-betul lurus, Pak, kan hari-harinya agama, jangan nonton TV ya dek ya, kata apa ya Bu. Jadi mintalah sesuai dengan keimanan kita. Nah jadi Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa orang yang ujub ini, Pak, dia tidak menyadari bahwa sebelama matahari belum terbit dari barat, masih hidup, pintu taubat senantiasa terbuka. Jadi kita tidak bisa nyengkal orang, Pak. Bisa jadi dia jahat sekarang, Bu, ya. Kita tidak tahu di akhir dia rupanya dia menjadi orang soleh. Dulu orang soleh rajin ke masjid 5 waktu berjamaah. Di kampung itu ada bapak, Pak, suka maksiat. Sebayalah sama bapak yang soleh nih. Jadi bapak yang soleh ini selalu menjadikan bapak itu sebagai contoh terlaknat lah, Pak, sama anak-anak di sana. Tuh tengok, Pak, orang tua terlaknat. Dan tua tidak sadar-sadar juga memberitahu tapi dengan lisan yang kasar-kasar. Akhirnya stroke lah bapak yang jahat nih, Pak. Semenjak dia stroke tuh, Bu, sering dia jalan kaki pincang-pincang, keluar dari rumahnya pagi, nanti sore baru dia pulang. Bapak yang orang soleh ini masih juga terus tuh tengok sekarang diazab oleh Allah, stroke dia sekarang, baru tahu rasa dia. 2 hari sudah tuh bapak yang soleh inilah stroke. Bapak tidak jahat loh, ngapa stroke juga bapak? Ternyata apa sebabnya, Bu? Rupanya bapak yang stroke jahat itu dia sering keluar pagi pulang sore itu. Dia malu sholat di sana, Pak, karena orang kampung ya. Jadi dia jalan kaki terus pas sholat dia di tempat lain. Sore dia baru pulang. Rupa orang udah bertobat yang kena ina-ina, Pak. Akhirnya kena Bapak. Tahunya Pak, Bu, dijenguknya tuh yang kena stroke nih. Itulah Pak Haji, saya selama ini jahat. Malu saya mau sholat di sini. Jadi pagi-pagi saya pergi tuh. Saya sholat di masjid ini. Nanti udah sore atau malam baru saya pulang. Jadi hati-hati ya Bu ya, merendahkan orang, bahaya karena kita tidak tahu akhir dia seperti apa. Kemudian yang kedua, Pak, tobat yang diterima Allah adalah yang sungguh-sungguh disertai penyesalan dan tidak mau mengulanginya lagi. Sementara orang yang tadi itu memang betul-betul udah bertobat dia, Pak. Memang udah berazam dia tidak akan mengulangi lagi. Orang seperti itu dihina, habislah. Kemudian yang ketiga, ternyata akhlak tercela seperti ujub ini bisa menggugurkan amal seseorang. Itu ruginya. Dulu sebelum ibu-ibu belajar tajwid, tahsin, aman-aman aja masjid. Semenjak ibu-ibu belajar tajwid, tahsin, tidak mau dia sholat dekat rumah lagi, Pak.
Apa ibu nak mau sholat tuh? Makhraj huruf imam tuh nak kena Ustaz. Dia kadang yang wajib dengung, jadi sombong gitu ya Pak. Sehingga banyak anak-anak kecil nak mau tadarus kalau ada ibu tuh bu. Kalian ngapa nak mau tadarus kalian? Muak nengok nenek itu Ustaz, salah aja orang baca Quran dibuatnya. Napasnya salah Ustaz. Napasnya salah Pak. Jadi itu bu ya, makin bertambah ilmu kita, seharusnya kita makin bijaksana lah Pak, makin bisa memaklumi orang. Kadang bu ya, saya pernah juga terkejut Pak. Kalau misalnya saya sedang ceramah bu, terus anak-anak ribut, saya berusaha untuk melarang orang memarahi anak itu. Kenapa? Saya pakai mic Pak, yang mendengarkan telinga. Taruh betul lah perhatian Bapak Ibu terpecah, saya anggap aja saya di radio bu, mandang saya ke atas. Kadang kan sedang ceramah orang bagi kue Pak, itu udah sibuk mata Bapak ke kue, itu tidak ada yang nengok saya lagi Pak. Tapi itu tidak ada masalah bu. Justru kalau ditegur, dosa saya besar. Kalau anak kecil yang saya tegur, saya melukai perasaan orang tuanya dan membuat orang tuanya malu Pak. Kalau misalnya bapak ibu-ibu saya tegur, tidak ada adab saya mempermalukan orang di depan orang ramai. Jadi itu yang dirasa-rasa tuh Pak. Ada ustadz bu, ibu-ibu bertanya sama dia habis pengajian, kemana aja telinga ibu dari tadi? Kalau memang tidak niat mengaji, jangan mengaji. Kalau tidak, kunci dengan tulisan. Ngeri tidak Pak? Berdosa ustadz itu bu, karena mempermalukan orang Pak. Itu yang ditimbang-timbang, karena dia merasa aku hebat, aku ustadz, ilmu aku banyak. Itu yang kena tuh bu. Orang-orang yang soleh yang banyak kena penyakit ujub ini Pak. Nah kemudian Bapak Ibu, jangankan kita lagi, Allah pernah menghukum seorang nabi, diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi juz 2 halaman 236, Muslim juz 8 halaman 229, kemudian riwayat Ahmad juz 1 halaman 16 dan 17. Jadi hadis ini sahih Pak. Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar dia menceritakan kisah-kisah sahih dalam Al-Qur'an. Dulu ada seorang nabi, dan hebatnya dalam riwayat ini tidak disebutkan nama nabinya itu Pak. Itulah cara Allah menutup aib orang. Ada seorang nabi yang tidak pernah terkalahkan berperang bersama kaumnya. Dikasih Allah kekuatan Pak, yang betul-betul digunakannya untuk berjihad fisabilillah dan tidak pernah terkalahkan. Sampai nabi ini merasa kita telah menolong Allah. Itu Pak, sampai dia merasa karena kekuatannya itulah tertolong Allah. Memang ada kalimat bu, tolonglah agama Allah, Allah akan menolongmu. Tapi bukan berarti Allah minta tolong sama kita. Karena itu hanya akan menambah amalan kita. Sama dengan orang yang paling baik adalah memberikan pinjaman kepada Allah. Kan tidak mungkin Allah mau minjam Pak. Cuman itu untuk kita. Nah jadi sampai Nabi ini khilaf bu, ujub ya. Kita telah menolong Allah dengan kekuatan kita. Tersebarnya agama ini berkat kekuatan kita. Dan akhirnya agama Allah pun menguat di muka bumi. Ngamuk Allah Pak. Apa kata Allah kepada Nabi ini? Kalian aku berikan 3 pilihan. Yang pertama, aku ganti kekuatan kalian dengan rasa takut terhadap musuh, sehingga kalian mudah dikuasainya. Karena bu, yang membuat berani dan takut itu memang Allah Pak. Cobalah bu ya, kita kalau dalam keadaan kepepet dikejar orang Pak, parit besar itu Pak, terseberang Pak. Nah, siapa yang ngasih kekuatan itu bu? Saya waktu kebakaran game dulu di Pasar Mambo, kulkas mak saya bisa saya angkat sampai ke masjid. Habis itu balik pandai saya lagi Pak. Namanya mak-mak itu Pak ya, mak keluarlah mak, biarkan aja lah barang dalam, dipeluknya kulkas tuh Pak. Orang tua lah namanya Pak ya. Aku tidak keluar kulkas ini, aku tidak keluar juga, bisa terangkat sama saya Pak. Sudah tuh temenung saya bu, api itu jauh Pak, disuruh mak saya mengeluarkan itu tuh Pak.
Sudah tuh bingung saya, Bu, kok banyak TV orang di tempat saya tuh. Banyak TV, Pak, kan. Saya bingungnya kulkas itu cuman baliknya lagi ini. Itulah karena kekuatan dikasih Allah tuh, Pak. Jadi, Bu ya, salah satu kelebihan umat Islam itu Allah menanamkan rasa takut terhadap musuh sebulan sebelum terjadi peperangan. Maka orang Israel banyak yang depresi, Pak. Banyak yang lari disuruh perang, takut. Orang Palestina makin menjadi-jadi dia mati, makin menjadi-jadilah dia kekuatannya, Pak. Sebetulnya Ibu dengar ya, Ibu ya, kalau mak-mak Palestina itu diwawancara bagaimana nasib anak-anaknya. Alhamdulillah anak saya sudah 2 mati syahid. Bangga mereka, Bu. Ulama-ulama di sana pun sudah mengatakan, tidak usah tayangkan rumah kami dibom, anak kami mati berdarah-darah, karena kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Kalau mau bantu, bantu aja. Kalau kami menangis, wajarlah kami menangis. Cuman kami tidak akan mengeluh dengan apa yang diberikan Allah kepada kami. Datanglah yayasan-yayasan Indonesia, rumah-rumah dibom, anak-anak terkapar-kapar, itulah dibawanya ke masjid-masjid, Pak. Lihatlah saudara kita, ya bunda. Begitu menderitanya mereka. Adakah rezeki yang dititipkan Allah kepada ayah bunda? Di masjid lain kami mulai di angka 5 juta. Di masjid kita ini kami mulai di angka 3 juta. Adakah ayah bunda? Diam orang semua. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ayah bunda, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ada ayah bunda? Belum juga lagi diceritakan lagi hadis. Akhirnya menunjuklah ibu nih. Saya 3 juta. Takbir! Allah. Atau bakarlah orang, Pak. Saya 3, saya 5, saya 5. Dibelikannya kemas 31 kilo. Ada yang tertangkap tuh, Pak, kan? Yang mengambil dana Palestina dibelikannya emas 31 kilogram, Pak. Karena itu paling mudah untuk mendapatkan duit, Bu. Kalau kerja payah dapat duit, Pak. Dengan minta sumbangan 1 jam aja bisa 60 juta. 1 jam 60 juta, Bu. Diambilnya aja 20% untuk dana dakwah itu udah bersih sama dia berapa tuh, Pak? Udah 12 juta. Jam 1 masjid baru tuh. Kasih nanti ustadznya agak sapa pula, Pak. Karena 1,3 juta biaya hotel. Udah hafal lah saya tuh. Tapi yang jelas niat Bapak Ibu sampai. Janganlah khawatir, Pak. Yang teraniaya dia. Tidak ada orang senang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah itu dia tahu kekuatan itu sumbernya dari Allah. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan keajaiban. Mayat anak-anak Palestina yang ikut berjihad yang udah 16 tahun digali kuburnya, Pak, macam sejam meninggal, Pak. Muka masih bersih semua, Bu. Padahal itu tumpuk meninggalnya tuh, Pak. Nggak usah badannya lagi, Bu. Bajunya aja nggak rusak, Pak. Jadi orang tuh melihat keajaiban di depan mata itu yang membuat mereka kuat. Mayat orang Israel 1 jam udah belang-langau, Pak. Udah busuk. Nah, jadi jangan sampai pernah Bapak Ibu mengira Bapak Ibu bisa duduk di masjid ini. Maka saya selalu, Allah telah memberikan kenikmatan iman kepada Bapak Ibu. Karena bukan kita yang bisa duduk ini, Pak. Aslinya siapa yang sanggup duduk macam ini, Bu? Enak lah kita dengar ustaz-ustaz di YouTube mantap-mantap lagi, Pak. Bisa sambil tidur, bisa sambil masak. Kenapa Bu payah? Dikasih Allah Ibu kekuatan itu. Jadi kita berterima kasih ke Allah, Bu. Alhamdulillah aku diberikan Allah kesanggupan untuk tahajud malam. Aku dikasih Allah keinginan untuk membaca Al-Quran. Seharusnya kita bersyukurnya ke Allah terus. Ini kadang, Bu ya, payah betul hidup saya ini, Bu. Ajak makan, sholat duha waktu. Tengok Ibu. Ada nengok story Ibu tiap jam 8. Duha Ibu tuh. Udah tua ibunya, duha itu nak tinggal sama Ibu. Jadi kan seolah-olah dia, Pak. Seolah-olah dia. Itu tuh yang kita hindar-hindarkan tuh, Bu. Makanya ini rawan, Bu. Sholat tahajud dia, Bu. Ditaruhnya video pakai tripod macam ini, Pak. Kalau enggak disuruhnya cucunya bangun bilang nanti Masya Allah nenek taatnya. Coba ulang, ulang lah. Di video lah sama cucunya tuh. Dari ketawa Ibu kok curiga saya, Bu ya. Rasa-rasa ada, Pak.
Tapi itu memang rawan di ibu-ibu. Jujur aja saya bilang Bu, bapak-bapak agak nggak suka cerita yang seperti itu. Nah, sesoleh apapun bapak-bapak Bu duduk ngumpul, nggak pernah dia menceritakan amal solehnya, sangat jarang. Tapi kalau ibu-ibu, itu paling suka. Nah, jadi hati-hati ya Bu ya, nggak usah saya ceritakan amalan ibu tuh. Diam-diam aja. Bapak rata-rata Pak jarang Pak yang mau menceritakan saya tahajud malam tadi, saya apa jarang. Tapi kalau ibu-ibu pantang ditanya Bu, ngantuk Bu aja, gitu aja Pak. Mau nguap dari tadi Bu aja ngantuk, itulah Ustadz malam tadi itu beberapa ratus rakaat saya sholat. Lupa lah saya. Saya kalau tidak sholat malam tuh Ustadz tidak enak badan ini. Bu jangan kok kuat Bu, takut saya Bu, rasa-rasa ada saya. Tidak ada kan Bu ya. Ini pandai-pandai saya aja nih Bu. Ini pandai-pandai aja nih. Ibu Ustadz puasa tuh air mineral aja. Nggak mau yang lain. Ingat saya tuh ibu tuh. Jadi dalam hati saya, ya Allah ampunilah ibu ini. Karena dia taat Pak. Dia taat tapi suka betul. Nah, jadi ini yang hati-hati kita yang udah rajin-rajin ibadah. Ini rawan nih Pak. Kemudian hukuman kedua kata Allah kepada Nabi ini. Kalian aku siksa dengan kelaparan. Itu hukuman yang kedua Bu, gara-gara ujub. Yang pertama dikuasai musuh, dikasih rasa takut. Yang kedua diberi rasa lapar. Dan yang ketiga, aku matikan kalian semua. Jadi berat Pak konsekuensi ujub itu. Akhirnya Nabi ini dikumpulkannya umatnya. Kita sudah salah langkah. Selama ini Allah yang ngasih kita kekuatan. Tapi kita merasa kita yang kuat. Bahkan kita sampai merasa kita yang menolong Allah. Allah menghukum kita. Yang pertama kita diberi rasa takut sehingga musuh mudah menguasai kita. Yang kedua kita disiksa Allah dengan kelaparan. Yang ketiga kita dimatikan oleh Allah. Setelah bermusyawarah ditimbang-timbang, gak usah kita yang memutuskan. Kita serahkan kepada Allah balik. Jadi itu Pak. Tidak mau akhirnya mereka memutuskan ini kita udah salah nih. Kita lah mau minta apa yang hukumannya, ya udahlah serahkannya ke Allah. Begitu dikasih ke Allah, apa kata Allah? Aku matikan kalian semuanya. Akhirnya dimatikan seperti lalang yang terbakar. Mati semuanya dalam satu hari itu. Kenapa kok dimatikan oleh Allah? Dikasih rasa takut, dikuasai musuh, udahlah hina, mati juga. Disiksa dengan kelaparan, udahlah kesusahan, mati juga. Bagus seperti yang paling senang dimatikan. Hukum yang dikasih Allah ke kita nih, ternyata terbukti sekarang hukum mati yang paling manusiawi adalah hukum Islam. Dulu kan ditentang orang memenggal-menggal kepala orang apa segala macam. Rupanya terbukti Bu, orang-orang di Eropa menghukum itu pakai kursi listrik itu Pak, sakratul maut aja setengah jam tuh Pak. Berapa disiksanya orang kena sentrum tuh. Sudah tuh ada yang dimasukkan ke ruang gas. Kemudian yang disuntik mati itu kan banyak prosesnya tuh Pak. Orang tuh tahu Bu betapa sakitnya. Akhirnya mereka mengakui hukuman Islam adalah hukum yang paling manusiawi. Cepat mematikannya. Jadi apa yang dikasih Allah itu pasti yang terbaik. Nah, kenapa Rasulullah menceritakan riwayat Nabi ini kepada para sahabat? Karena sahabat kena penyakit nih Pak. Waktu di perang Hunain itu sahabat sempat merasa jumawa. Karena waktu penaklukan kota Mekah kan tidak ada yang melawan orang kafir Pak. Habis ini kita ke Hunain kata Rasulullah, langsung Pak Allah Hunain. Penduduk 4.000 jumlahnya, kita 12.000 ya. Habis orang-orang Hunain itu kita buat. Tahu Ibu akhirnya apa? Dikasih Allah rasa takut ke dalam diri umat Islam Pak. Bayangkan mereka lari tunggang langgang melawan orang Hunain yang tak seberapa itu Pak, dikasih Allah rasa takut Bu, mundur semuanya lari. Dan ini diceritakan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 25-26. Apa kata Allah? Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain
Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan dirimu, tapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas menjadi sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Lari, Pak. Tinggal Rasulullah, Pak. Nah, bayangkan, Pak, tidak pernah mereka mau meninggalkan Rasulullah. Bisa lari, Bu. Akhirnya apa kata Allah dalam surah At-Taubah 26? Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang beriman, dan dia menurunkan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Akhirnya tentara ya, malaikat yang menyelesaikan masalah itu jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.